Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah taklim yang saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih bisa bermuajahah melanjutkan kajian taklim kita di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran dan Qurani. Ya, pada kesempatan lalu saya belum berhadir, belum bisa karena kondisi kurang sehat, ya, sakit. Dan pada hari ini alhamdulillah sudah bisa kembali mengisi kajian ini. Ya, mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kesehatan. Karena dari subuh tadi saya melayani banyak jemaah yang WA minta doa. Jadi doanya minta doakan supaya diberi kesehatan. Saya bilang juga saya sakit. Tapi sama-sama lah kita mendoakan agar selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering-seringlah melihat saudara kita yang mungkin mereka dalam kondisi tidak stabil baik secara kesehatan maupun secara ekonomi. Dan yang minta doa ini ada yang sekeluarga terkena corona. Ya, di antaranya tadi ada keluarga dari Bintaro, dari BSD, ya. Jadi coronanya sudah marak kembali Bu sekalian. Saya sendiri juga sampai hari ini hari ke-13, hari ke-14 ya, dari saya sakit waktu itu hari Rabu 2 minggu yang lalu. Pas pengajian kita Selasa, besoknya saya demam. Hilang penciuman, betul-betul hilang penciuman, karena itu saya nggak keluar-keluar, nggak saya tegur, santri juga enggak, sampai 6 hari itu. Nah, hari ke-7 baru rasa-rasanya demamnya udah mulai turun, penciuman sudah mulai pulih, tapi saya belum berani ngajar. Hari ke-8, hari ke-9, pas hari berapa itu, saya udah bilang, saya mau masuk. Ya, saya ngajar santri, tapi pas mau ngajar batuknya muncul. Jangan-jangan ini masih ada. Jadi kita jaga-jaga diri kita, jaga juga yang lain. Apalagi penyebarannya cepat sekali, ya, penularan kepada yang lain dari orang ke orang, dari satu keluarga. Ya, ada wali murid kita juga, wali santri yang anaknya dulu MP-nya di sini, sekarang di tempat lain, sanawiyahnya. Itu dia sakit bapaknya, si ayah, bisa ke grup kita doain. Dan berita 2 hari setelah itu sekeluarganya kena, ternyata corona semuanya. Dan alhamdulillah hari ini juga sudah sembuh. Nah, hati-hati, karena itu kita mengimbau mas kalian untuk lebih berhati-hati, tetap jaga prokes, ya, jangan abai. Ya, apalagi kita di tempat pertemuan-pertemuan kayak pengajian, nanti kalau pengajaran ya, tetap jaga diri kita. Yang kedua yang menjadi perhatian yaitu kalau ini masalahnya terkait kesehatan, ada lagi terkait ekonomi. Apalagi sekarang harga BBM tidak akan dinaikkan sampai akhir tahun katanya. Yang ada kan dia ngatain dulu, dia telah berjanji, dia mengingkari. Dia berjanji kepada rakyat Indonesia bahwa sampai akhir tahun tidak akan menaikkan harga BBM. Sekarang sudah akhir tahun belum? Sudah, berarti dia tidak bohong.
tahun Hijriah. Nah, ini juga menjadi masalah kantong rakyat, masalah perut rakyat. Ya, dan anehnya saat BBM dinaikkan, harga minyak dunia sedang jatuh. Nanti kalau harga minyak dunia naik gimana? Apa dinaikkan lagi? Aduh, inilah ya, makanya ibu sekalian, cita-cita kita menjadikan pondok pesantren sebagai ya sarana menciptakan generasi penerus bangsa. Bukan hanya sebagai ulama, tapi sebagai calon-calon pemimpin umat, pemimpin rakyat. Coba kalau pemimpinnya ahli teknokrat, ahli tata negara, juga sekaligus ahli dalam bidang agama, ulama sekaligus pemimpin. Kayak para khalifah, ya Umar ibn Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, ya Utsman bin Affan. Mereka itu bukan hanya pemimpin, mereka juga hafal hadis, hafal Quran, para ulama. Ya coba kalau pemimpin bangsa ini ulama sekaligus pemimpin, kan nyaman kita. Nah kalau sekedar pemimpin ya pemimpin, dia tahu hanya urusan politik, politiknya mencekik, ya politiknya bambu satu diinjak satu diangkat, pemimpinnya begitu, ulamanya lain, maka eksekusi. Nah, coba kalau misalnya ulama sekaligus pemimpin, wah ini kan cita-cita besar. Makanya seorang calon ulama tidak cukup dibekali dengan kemampuan ilmu syariah, tapi juga mesti ditunjang dengan kekuatan fisik sehat. Ya, nah ini yang kita dapati setiap hari. Ada aja santri yang sakit. Bagaimana nih jadi calon pemimpin? Bagaimana coba? Ya, Ustadz yang ngomong doang, Ustadz juga sakit. Nah, iya ya. Kenapa? Ini selalu sistemik, ya lingkaran setan. Kenapa sakit? Karena kurang gizi, kurang olahraga. Kenapa kurang gizi, kurang olahraga? Karena miskin. Kan gizi itu diantaranya apa? Makan sayur dan buah. Ya, kemudian olahraga yang teratur. Bagaimana mau makan sayur dan buah? Harga buah ya sekilonya bisa setengah karung beras. Saya coba bayangkan, beli buah atau beli beras? Ah, kita bisa beli buah karena ada kelebihan dari kebutuhan pokok. Kalau nggak ada, nah jadi baliknya kembali pada kekuatan ekonomi. Kalau ekonomi lemah ya susah. Nah kembali ke ekonomi itulah, maka selayaknya umat Islam itu memutar bisnis, keuangan, ekonominya sesama muslim. Itu yang akan mengeluarkan ekonomi. Tapi kalau umat Islam masih gemar belanja di warung kafir, produk non-muslim, ekonomi kita akan jatuh, Pak. Coba lihat warung-warung Pak Haji sebelah kita, toko-toko itu udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena umat Islamnya hobi belanja ke Alfamart, ke Indomart. Mana ada yang belanja di warung-warung Pak Haji? Apalagi yang warungnya itu tutup bukanya angka 1, 2, 3, 8 gitu. Mana ada lagi? Kalau ada itu sudah jadi barang antik sekarang. Ya enggak? Sudah kemana itu? Udah gulung tikar. Bahkan sudah bukan hanya gulung tikar, sudah rombak ubin, nah udah dihancurin. Itu bukan tikar yang digulung ya. Ya, kenapa umat Islamnya masih hobi belanja di warung kafir? Produknya produk non muslim. Coba kita ini jemaah jenis namanya ini bikin persatuan. Nanti jemaah ini bapak, ibu usahanya pecel lele, ini warung padang, ini bengkel, servis mobil, motor. Nah, ketika interaksi bisnis, carilah saudara kita dulu. Belanjakan uang kita ke sana. Hanya sekedar air minum saja masih juga produk non-muslim. Ya, yang isi kulkas kita itu, apa isi kulkas kita? Botol-botol minuman, mereknya apa? Dan merek produk non-muslim. Bagaimana kita mau maju secara ekonomi? Bagaimana kita mau bergizi? Bagaimana mau jadi pemimpin nanti? Sekolah juga milih sekolah yang tidak menunjukkan akidah, sekolah negeri, jago bahasa Inggris.
Ya, apalagi hari-hari ini pesantren menjadi sorotan. Orang yang udah mau masukin anak pesantren tarik kembali. Kenapa? Banyak yang mati di pesantren. Ada santri yang dibully sampai meninggal. Ya, kemudian kejadian terakhir informasi dari Gontor. Saya memberitahu ini bukan menjelekkan ya, mesti menjadi solusi bersama. Yang meninggal dunia ya, di mana ya? Anaknya Soimah ya, tapi bukan Soimah artis, Soimah orang Palembang. Jadi istri dia pas mandikan di kapani darah, dibongkar lagi kapani lagi darah lagi keluar sampai 3 kali, diusutlah itu, maka dicurigai ada penyiksa, pembulian. Nah, mesti ini jadi upaya bersama kita, ya. Jangan sampai hanya karena ini ada ungkapan, tak usah lagi sekolahkan anak di pesantren, sudah banyak pembulian, pelecehan, perundungan. Itu kan 1-2, tapi kalau kita buka di sekolah lain, bukan pesantren, bukan 1-2, 10-20 ya. Ada yang dikeroyok oleh sesama perempuan, banyak sekali itu beritanya. Itu yang terberitakan, yang tidak. Justru kalau di pesantren, mudah-mudahan terjaga 24 jam. Nah ini kecolongan. Ya, tapi memang harus hati-hati. Nah ini ibu sekalian terkait dengan ekonomi, kita mestinya tidak bermasalah dengan naiknya harga BBM kalau umat Islam saling kuat dalam ekonomi. Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah oleh kalian menghadapi mereka itu min quwwah, min dari quwwatin, quwwah, kekuatan. Enggak disebut, tidak ada alif lamnya, itu isim nakirah, min quwwatin, bukan minal quwwah. Artinya kekuatan apa saja, termasuk al-quwwah al-maliyah atau al-quwwah al-iqtisadiyah, kekuatan harta, kekuatan ekonomi. Kalau ekonomi kita kuat, maka kita akan berkuasa. Karena penguasa itu dipilih oleh pengusaha. Siapa yang menentukan seorang pemimpin? Yang menentukan adalah pengusaha yang kaya raya. Jadi Indonesia ini pemilihan itu hanya formalitas. Sebenarnya coblos itu hanya formalitas. Siapa yang terpilih? Yang memiliki kekuatan ekonomi. Siapa yang dipilih oleh pengusaha, oligarki, ya. Coba pemilu, pilih presiden, suara terbanyak itu secara teori. Dalam prakteknya suara terbanyak itu kenapa? Karena dia mampu bayar suara, serangan fajar, serangan malam, serangan duha, serangan siang sebelumnya. Nah ini kan banyak tuh serangan-serangan. Itu yang serangan, yang tidak serangan, ancaman, intimidasi. Nah, jadi itu semua karena kekuatan ekonomi. Nah, makanya ibu sekalian, bapak sekalian, mari kita bersatu. Jangan biarkan uang kita serupiah pun mengalir ke usaha-usaha non-muslim. Bikinlah, bentuklah persatuan. Ya, kalau ada yang punya usaha karena suaminya baru dipecat, bikin kuliner, kita beli. Ya, ada acara, mungkin aku pengurus masjid, nanti kalau ada acara ada snack, ada makanan. Nah, carilah saudara kita, jemaah kita yang usaha makanan, mungkin kue kotak, ya kan? Kenapa sekedar kue kotak kita belanjakan uang kita ke warung kafir? Biarlah berkumpul bersama kaum muslimin. Maka nanti kita bisa mengatasi kenaikan harga BBM tidak menjadi masalah bagi kita. Apalagi ada teman kita yang mungkin ada usaha BBM juga ya. Nah, kesanalah kita beli minyaknya. Atau kita dukung saudara kita yang baru mulai tumbuh gara-gara kenaikan BBM jatuh lagi. Ya. Jadi kebaikan dalam Islam tidak hanya sekedar kita bersedekah, berinfak, berwakaf, berhibah. Tidak hanya sekedar itu hanya memberikan. Yang lebih dari itu apa? Kita kasih mereka jaring, panci, kain. Bila perlu, ya kita kasih kolamnya biar mereka bisa beternak, sehingga tidak tergantung dengan yang lain.
Ini masalah kita ini. Jadi masalah kesehatan terkait juga dengan masalah ekonomi. Sekarang yang sakit, coba kalau yang sakit ekonominya kuat, lalu dia bisa beli ya makanan atau minuman yang bisa memperkuat daya tahan tubuhnya, ya kan? Maka ketika serangan virus bisa dilawan, serangan bakteri, kuman bisa dilawan. Nah, tapi kalau misalnya ekonominya kurang sehat, ya makannya hanya nasi putih dan garam. Nasi putih jelas karbo semua, garamnya tambah garam tak hancur dia, bukan malah bertambah untuk gizinya. Nah, coba kalau dia lebih sehat ekonominya, dia sudah makan nasi, sayurnya 2 mangkok, lalu sudah makan dia makan buah yang segar, seratnya tinggi sehingga tidak akan banyak lemak, jadi kuat kan, sehingga ketika ada virus ada apa dia daya kuat. Nah, sakit pada sakit cuma ya konsumsinya ya daya tahan tubuhnya tidak sekuat orang-orang yang mampu sehari-hari. Nah, inilah ya kondisi kita hari-hari ini yang mesti kita hadapi. Jadi kita beragama, kita beribadah tidak hanya urusan vertikal hablum minallah saja, tapi juga hablum minan nas dalam bingkai ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan Islam. Karena kita saudara, innamal mu'minuna ikhwatun. Senyora beriman itu bersaudara, saudara. Ikhwah itu hanya saudara-saudara. Kalau saudara tidak saudara itu disebut dengan ikhwan. Walaupun ikhwatun dan ikhwanun sama-sama jamak dari akhun. Akhun juga jamaknya 2, ikhwan, ikhwatun. Ikhwatun itu peruntukannya untuk saudara seketurunan, saudara. Ada kakak, ayah, ibu, anak-anak dan ayah, anak-anak dan ibu itu ikhwatun. Ikhwanun saudara, tidak saudara. Allah sebutkan kita orang beriman dengan ikhwatun, padahal kita tidak saudara. Mestinya lebih tepat ikhwanun, innamal mu'minuna ikhwanun. Tapi kenapa Allah sebut ikhwatun? Karena kekuatan ukhuwah persaudaraan Islam itu seperti sejarah. Jadi siapa yang menolong seorang mukmin itu sama saja dia menolong adiknya, menolong kakaknya, menolong ibu dan ayahnya. Nah, siapa yang menzolimi orang beriman sama saja menzolimi ibunya sendiri. Ini konsep dalam Islam. Tapi apakah seperti itu pemahaman kita dalam beramal? Bagaimana kita melihat saudara kita yang sakit? Bagaimana kita melihat saudara kita yang lemah ekonominya? Nah, itu menjadi perhatian dalam Islam. Baik, kita masih membahas tafsir surat An-Naba. Tadi yang ini baru pendahuluan. Pendahulunya sudah setengah waktu. Kita bagi ayat-ayat surah An-Naba ini kepada 6 bab. Bab pertama ayat 1-5 pendahuluan tentang kiamat, Nabi Muhammad dan kitab. Bab kedua bukti-bukti rasional kiamat pasti terjadi ayat 6-16. Bab ketiga kedahsyatan saat kiamat terjadi ayat 17-20. Bab 4 ayat 21-30 kengerian dan kedahsyatan saat kiamat neraka jahanam, neraka jahanam, dahsyatnya dan ngerinya siksa neraka jahanam. Ini kita sudah bahas 3 ayat. Silakan dibuka surah An-Naba dari ayat 21. Entah sampai ayat berapa kita bahas nanti. Yang sudah kita bahas 3 ayat. Mari kita baca ayat 21 sampai 26 aja, sampai 26 ya, sama-sama ta'awud dan basmalah. Wahid idnan talata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba فارسين فيها
أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا وغساقا جزاء wifaqa. Inna jahannam, sesungguhnya neraka jahannam kanat mirsada, memiliki mirsada, pos-pos pengintaian, pos-pos atau tempat-tempat pengintaian. Ar-rasad artinya pemantau, kamera pemantau. Mirsada itu sudah dibahas, bisa diartikan mirsada di dunia wa mirsada fil akhirah. Mirsada tempat atau kamera pengintai, maksudnya neraka jahanam sudah memiliki CCTV, bahasa kita ya, CCTV yang memantau setiap individu. Jadi kita ini tidak hanya diawasi oleh malaikat raqib dan atid atau kiraman katibin, tapi juga oleh pemantau dari neraka jahanam. Tugasnya melihat manusia 24 jam. Kalau manusia beramal soleh, maka dia tetap memantau terus. Tapi sekali bermaksiat, ya mungkin dia korupsi, dia berbohong, maka sinyalnya akan nyambung sampai ke neraka jahanam. Sekarang mereka sudah ada. Maka ketika ada orang korupsi, berzina, jadi polisi, nembak polisi, atau menghilangkan alat bukti, maka sujilat asma witba iblis di abwabi jahannam kulla yaumin. Setiap hari didaftarkan nama-nama pengikut iblis di pintu-pintu neraka jahanam. Jadi nyambung. Ya, logis. Ini semuanya nggak ini. Tolong siapin baterai. Nah, didaftarkan nama-nama pengikut iblis. Jadi kemarin ada yang nembak, apakah benar ada pelecehan? Nah, yang pelecehan, apakah pelecehan dipaksa atau suka sama suka? Kalau sama suka, ya dua-duanya didaftar namanya ke pintu neraka jahanam. Jadilah dia calon-calon penghuni neraka jahanam. Nah, sekarang masih berjalan terus mirsada. Pengertian kedua, mirsada bil akhirah, ya, tempat pengintaian. Jadi nanti setiap orang baik mukmin maupun kafir setelah perjalanan yang sangat panjang dari berbangkit yaumil ba'tsi, lalu berhimpun di padang mahsyar yaumil mahsyar, diadili di sana di sidang, lalu dihitunglah amal yaumul hisab. Setelah dihisab yaumul mizan, ditimbang, akan melewati satu titian yang sangat panjang, yang sangat tipis, lebih tipis dari rambut, yang tajam, lebih tajam dari pedang. Namanya as-sirat. As-sirat titian yang sangat panjang, yang di atasnya, yang di bawah itu neraka jahanam. Oh, neraka jahanam, titian yang panjang. Ya, sepanjang apa titiannya? Apakah sepanjang pemain sirkus? Pemain sirkus kan di kali jalan ya. Ya, tidak, itu pendek sekali. Panjang pokoknya dari titian itu sampai ke surga. Mungkin dari Tanjung Priok sampai Tanjung Perak. Dari Perak Surabaya ya. Atau lebih panjang dari itu lagi. Dan setiap orang pasti melewatinya. Coba bayangkan rambut ibu-ibu dilepas satu helai jadi jembatan. Tapi bukan sepanjang rambut kita, panjang sampai ujung sana. Lebih panjang, lebih tipis kata orang, rambut di belah 7.
lebih tajam dari pedang. Kira-kira kalau kita berdiri, rambut kelihatan nggak? Nggak kelihatan titiannya ya? Nggak kelihatan. Nah, kata Allah dalam surat Al-Maryam ayat 70, ayat 71, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah kalian kecuali pasti akan melewatinya, as-sirat. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Hal itu oleh Tuhanmu hatman, ketetapan maqdiyya yang sudah dipastikan. Pasti semuanya akan melewati titian ya asirat yang di ujungnya surga, yang di bawahnya neraka jahanam. Dari situ ada mirsada, pengintai-pengintai. Di setiap yang lewat diintai oleh neraka jahanam. Di neraka jahanam ada kalalin namanya. Kalalin itu apa? Pencongkel. Ya. Tahu nggak kalau cowboy mau nangkap kuda atau nangkap bijak ya. Nah, tapi ini tali, kalau itu ujungnya itu besi-besi tajam, ya, besi-besi, duri-duri tajam, mencongkel. Nah, itu namanya kalalit atau khototit. Jadi neraka jahanam memiliki kalalit wa khototit, pengait-pengait yang panjang. Dia menyebar dari segala arah, terbang, dicangkol, tarik masuk ke jahanam. Nanti tiba-tiba muncul lagi, cangkol matanya, ketarik, cangkol perutnya. Nah, begitulah namanya mirsad, tempat-tempat pengintaian. Itu sudah pasti akan lewat, baik mukmin maupun kafir, orang zalim, musyrik, semua lewat. Summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan semua orang-orang yang bertakwa, wa nadharul zalimina fiha jithiya, kami biarkan orang-orang zalim di situ bertekuk lutut. Bagaimana bisa menyeberangi? Tipis, sangat tipis. Tapi yang beriman bertakwa diselamatkan oleh Allah. Ketika melewati titian itu, mereka ada yang secepat kilat sampai dengan kilat, nurul yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, saking cepatnya kilat keluar dari depan mereka dan samping kanan mereka, sampai ke surga. Sebentar ya, kayak kilat. Nah, kalau dari kilat ya sebentar sampai surga. Ada lagi yang cepat sekali, secepat cahaya sampai. Ada yang secepat angin yang sangat kencang sampai di. Ada yang seperti kendaraan yang cepat, ya, MotoGP, siapa pemenangnya kemarin? Sampai. Ada yang cepat Formula One, sampai. Ada yang berlari sampai. Ada yang berlari kencang sampai, ada yang mau sampai terperosok, masuk. Ada yang baru di tengah, langsung dicantol oleh penyantol dari neraka jahanam, tertarik. Ada yang baru melangkah, dicantol, jatuh. Ada yang belum bergerak, ya, kemudian ditarik oleh kalalin wa khototit dari neraka jahanam, masuk. Semuanya akan melewati. Ini ya mirsada, pengintai di neraka jahanam. Ini sifat neraka jahanam. Ada mirsada di dunia wal akhir. Yang kedua, untuk siapa neraka jahanam? Littaqina ma'aba, untuk orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas. Batas itu dibatasi. Kita ini hidup dibatasi. Dibatasi hukum syara. Mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang syariah, mana yang bukan, mana yang disuruh, mana yang dilarang, mana yang halal, mana yang haram. Itulah batas-batasnya. Nah, orang yang memilih haram, kesyirikan, itu melampaui batas. Orang yang melampaui batas itulah yang akan dimasukkan ke jahanam. Ini sudah kita bahas.
Kemudian yang ketiga, labisina fiha ahqaba. Mereka tinggal berhukuk berabad-abad, lama sekali. Ya, sudah kita bahas juga. Jadi 3 sudah sifat ya. Yang pertama apa? Neraka jahanam memiliki ya CCTV, pos pengintaian, penyantol gitu ya. Namanya mirsad. Itu sifat neraka jahanam. Yang kedua untuk siapa? Orang yang melampaui batas. Bitolina ma'aba. Yang ketiga, durasi waktu. Berapa lama? Ahqaba, berabad-abad. Ahqaba, jangan tadi hukubun 1 abad, hukubani 2 abad, ahqaba 3 abad kanas. Nah, hukubun 1 abad khilafiyah. Ya, para sahabat menafsirkannya, ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, ada yang mengatakan 300 tahun, 1 hukubun. Ya, 300 tahun akhirat. Kalau yang mengatakan 70, berarti 70 kali 12 kali 30 kali 1000, karena seharinya 1000 tahun. Itu sendiri berapa? Kalau yang mengatakan 300 tahun, berarti di neraka itu 300 kali 12 kali 30 ya, 30 kali 1000, itu lagi berapa? Nah, itu yang paling ringkas masuk neraka jahanam, yang paling cepat. Ya, sudah kita hitung ya, berapa kalau yang 300 tahun? 300 kali 12 kali 30 kali 1000, berapa kemarin? 305 juta tahun. Nah, itu yang paling ringkas. Kalau dia tidak kekal di neraka, dia akan keluar setelah itu. Dan ketika keluar, dapat gelar. Bukan sarjana neraka, bukan. Ya, disempel di keningnya al-juhannamiyyu, apa? Alumni neraka jahanam. Bukan alumni 212. Alumni neraka jahanam. Baru dia ke surga. Tapi sudah gosong 305 juta tahun. Ya, jangankan 305 juta, sekarang ada yang mau coba-coba 30 menit bakar tangannya di kompor gas. Nggak ada yang tahan. Nah, jadi jangan dikatakan masuk neraka mampir nanti kita surga. Nggak ada mampir sampai 305 juta tahun, mana ada orang mampir. Mampir itu 15 menit. Nah, saya mau kita jemput ya, mampir dulu teman saya di Islamic Center rumahnya. Berapa menit? 15 menit. Masa mampir 305 juta tahun? Nah, lanjut ya. Ini yang tambahan pelajaran baru. Ayat 24. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. La yadhuquna fiha, mereka penghuni neraka jahanam itu tidak merasakan di dalamnya bardan, kesejukan, wala syaraba, dan minuman setetes pun. Tidak ada sejuknya sedikit pun. Bayangkan, berarti panas sepanas-panasnya sih. Di neraka jahanam itu tidak ada sedikit pun kesejukan. Sejak kapan itu? Sejak berbangkit, yaumil ba'si. Dan tidak ada minum setetes pun. Bayangkan, Pak. Yaumil ba'si pertama berbangkit seharinya 50.000 tahun. Itu entah berapa hari, nggak disebutkan dalam hadis. Pokoknya seharinya 50.000 tahun berbangkit. Wa idzan nufusu zuwijat, dan ketika nyawa-nyawa disatukan dengan fisik jasad berbangkit. Nah, berbangkit itu seharinya 50.000 tahun. Tidak makan, tidak minum, lalu berdiri saja berkumpul di yaumil mahsyar namanya. Pada mahsyar kita sebut. Seharinya juga 50.000 tahun. Nggak ada minum, nggak ada kesejukan. Saat itu matahari jaraknya 1 mil. Yang keluar keringatnya yang menggenang. Nggak ada minum. Dari sana dihisab. Jadi yaumil ba'si,
yaumil hasyar, yaumil hisab, dihisab. Yaumil hisab juga seharinya 50.000 tahun. Itu pengadilan yang diadili dikit-dikit, nggak semua langsung ngantri. Siapa lagi diadili? Rais Allah bihakamil hakimin, Allah menghakimi semuanya. Ya, sehari 50.000 tahun, nggak ada makan, nggak ada minum, sama. Setelah itu dihisab yaumil mizan, ditimbang amalnya. Itu juga sehari 50.000 tahun. Lalu tadi melewati as-sirat, itu sehari 50.000 tahun, baru masuk neraka. Dan sama durasinya untuk neraka, untuk surga sama durasinya sehari 1.000 tahun. Itu bedanya ya. Jadi dari yaumil ba'tsi, yaumil hasyar, yaumil hisab, yaumil mizan, as-sirat itu seharinya 50.000 tahun. Tapi surga neraka seharinya 1.000 tahun. Nah, selama dari berbangkit sampai masuk neraka, tidak ada minum setetes pun penghuni jahanam. La yadzuquna fiha. Mereka tidak merasakan di neraka itu badan sejuk sedikit pun nggak ada, dingin sedikit pun nggak ada. Wala syar, tidak ada minum setetes pun. Bahkan di surah Al-Araf itu ada canda-canda orang surga datang ke neraka. Kamu mau minum ya? Ya, ini ditumpahkan air, ketika belum sampai sudah nguap semua. Tidak. Mereka udah buka mulutnya agar menetes ke mulutnya air itu, tahu-tahu sudah uap, tidak ada lagi airnya. Nggak ada minum, nggak ada dingin. Berapa panasnya? Aduhai panasnya neraka jahanam. Kita ini ada matahari. Matahari panas tidak? Panas. Matahari kita ini matahari paling dekat. Matahari paling dekat, paling dingin. Matahari itu jumlahnya miliaran. Masih ada matahari yang lebih besar, yang jauh. Kalau matahari yang terdekat ini nyalanya itu merah kekuning-kuningan, ya nggak? Nah, kalau matahari yang lebih dahsyat, yang gede-gede itu putih kebiruan, kayak laser. Itu lebih panas lagi. Nah, matahari terdekat kita ini, ya, ujung penggolakan matahari itu namanya apa? Ujung apinya itu panasnya 6.000 derajat Celcius. Inti panas matahari terdekat kita itu 30 juta derajat Celcius panasnya. Itu matahari terdekat. Lalu matahari berikutnya berapa? Lebih dahsyat. Nah, neraka yang paling dingin, gimana ya ngomongnya? Nggak mungkin ada ya. Neraka yang paling dingin dibandingkan dengan api dunia yang paling panas. Katakanlah matahari dah, udah inti matahari ya. Berapa kali inti matahari? Ini kan matahari terdingin, ini berapa? 30 juta derajat Celcius. Itu katakanlah yang paling panas di bumi ini. Maka neraka yang paling dingin itu 70 kali lipat dari api matahari terpanas yang ada di dunia ini. Itu paling dinginnya neraka. Ini keran neraka, ini apinya keluar. Nah, paling atasnya itu, ya, paling atasnya gejolak neraka jahanam itu 70 kali lipat panasnya matahari paling panas di dunia ini. Itu paling dinginnya. Ada yang sanggup sepanas itu? Tahu tidak, di dalam hadis disebutkan apa doa api yang paling panas di dunia ini? Mungkin matahari yang miliaran itu, api panas itu, dia berdoa setiap hari kepada Allah. Apa doanya? Ayo, tahu doanya? Doa api yang paling panas di dunia kepada Allah setiap hari apa? Doanya, ya Allah,
Janganlah engkau campakkan aku ke dalam neraka jahanam. Jadi api yang paling panas saja minta berlindung kepada Allah, jangan sampai dimasukkan ke neraka jahanam, padahal dia api. Lah kita, berapa panas kita, Pak? Antum DBD panas 40 derajat saja udah step, ya Kak? Udah step kan itu kalau 40. Itu 40 derajat, Kak. Bukan 40 juta, 40. Ini sengaja Allah sampaikan supaya memberi rasa takut. Coba kalau kita membayangkan begitu panasnya api neraka jahanam, api terpanas dunia saja berlindung kepada Allah jangan sampai masuk neraka. Kok kita tidak pernah berlindung, minta, ya Allah jangankan masuk saya ke neraka. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Bacalah itu habis sholat, ya habis bacaan tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mawat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 4 perlindungan dari neraka jahanam, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan mati, dari fitnah dajjal. Mintalah berlindung, jangan sampai. Nah, kalau ada rasa itu takut, jangan sampai berbuat sesuatu yang mengantarkan ke jahanam. Kalau orang beriman lalu takut dengan neraka jahanam seperti ini, tidak mungkin dia akan membunuh ajudannya. Tidak mungkin seorang istri ngajak orang lain untuk pelecehan seksual, tidak mungkin. Nggak berani orang berselingkuh, berzina. Kenapa? Ya, karena kenikmatan dunia ini ya sesungguhnya mengantar kepada kengerian dari neraka jahanam. Nah, jadi ini ya, apa nanti tadi la yadzuquna fiha bardau wala syaraba. Ini judulnya kalau ini adalah kondisi panas neraka jahanam. Jadi ayat 21 sifat neraka jahanam ada apa? Mirsoda, ada pengintai, pos-pos pengintai, kamera pengintai. Kemudian untuk siapa neraka jahanam? Litogina ma'abat, untuk orang yang mau batas. Berapa lamanya? Minimal berabad-abad. Kemudian la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba, kondisi ya panasnya neraka jahanam. Kemudian illa hamima wa ghassaqa. Nih, ayat berapa itu? 26 ya? 25 ya? Illa, kecuali. Ternyata ada minuman. Apa minumannya? Hamima wa ghassaqa. Hamimau itu hamima, panas sepanas-panasnya. Jadi minumannya panas sepanas-panasnya. Sudahlah airnya mendidih, lalu dipanaskan dengan api. Apinya api neraka. Nah, itu hamimau. Ketika dia diminum setetes saja, tenggorokannya hancur, masuk ke perutnya meledak, saking panasnya. Kalau kita ada gelas nih, masukin air panas 100 derajat, apa terjadi? Pecah gelasnya ya. Tunggu dulu baru mendidih, itu jangan langsung masuk. Ya tunggu agak lama adem, ya tinggal 80 derajat, masukin baru bikin kopi. Tapi kalau masih mendidih, masuk pecah itu gelasnya. Itu 100 derajat. Ini panasnya melebihi ribu-ribu derajat. Karena apinya saja, tadi berapa panasnya? 7, yang paling dingin dari neraka itu 70 kali api terpanas di dunia. Nah, itu yang mendidihkan airnya. Jadi ketika air itu masuk baru ke tenggorokan, langsung pecah, masuk sampai ke perut, meledak perutnya, saking panasnya. Itu hamiman. Kalau nggak mau itu masih ada pilihan, namanya ghassaqa. Tahu bu, ghassaqa? Kalau hamiman, panas
panas sepanas-panasnya, rosakoh jijik sejijik-jijiknya. Payah bahasa Indonesianya apa itu rosakoh? Rosakoh itu ramuan minuman yang komposisinya darah bercampur nanah, bercampur keringat dan air mata penghuni neraka jahanam. Ada berapa komposisinya? 4. Apa? Darah campur nanah, campur keringat, campur air mata penghuni neraka jahanam. Itu yang diaduk-aduk. Kira-kira ada nanah dikumpulin, campur darah dikumpulin, keringat dan air mata, diaduk-aduk. Ada yang mau minum? Dan bagaimana gambarannya di dalam hadis ini? Walaupun saya tetap sebutkan juga ini dhaif, tetapi tidak parah, bahwa rosakoh itu saking menjijikkannya itu, busuk sebusuk-busuknya, seandainya dia jatuh ke bumi setetes di bumi bagian timur, maka seluruh manusia sampai bumi bagian barat akan mencium bau busuk yang sebusuk-busuknya dan tidak hilang baunya selama 40 tahun. Sekarang di dunia apa yang paling busuk? Bangkai. Sekarang di Blok M ada bangkai tikus. Di Cibulan kecium nggak? Enggak. Jangan-jangan di bawah basement ada bangkai tikus. Kita di sini nggak kecium. Nah itu bau busuk dunia itu terbatas. Tapi kalau rosakoh ini yang setetes jatuh ke bumi bagian timur, seluruh manusia akan mencium bau busuk sebusuk-busuknya dan tidak akan hilang selama 40 tahun. Bayangin berapa orang busuknya itu, dan itu menjadi minuman penghuni neraka jahanam. Ustaz kan menjijikkan, pasti nggak ada mau minum. Mereka itu hidup. Penghuni neraka jahanam itu hidup, walaupun hidupnya itu la yamutu fiha wa la yahya, tidak bisa dikatakan mati, nggak bisa dikatakan hidup. Kenapa dia dikatakan tidak dikatakan mati? Dia bernapas, dan buktinya dia butuh makan minum, dia punya makanan minuman, ya, tapi nggak bisa dikatakan apa hidup, karena hidup bagaimana coba hidup begitu? Jadi kita yang sering sebut la yamutu fiha wa la yahya, apa sebutnya apa? Setengah mati. Nah, kayak gitu. Kalau kita sakit banget, kita apa? Aduh, sakitnya setengah mati. Nah, itu maksudnya la yamutu biha wa la yahya. Nah, ini sering tidak dijelaskan. Sehingga anak perempuan, anak laki-laki, remaja-remaja berzina seenaknya. Tidak takut. Bahkan ada yang sudah beristri berzina, yang sudah bersuami berzina. Coba kalau ini dipahami, ada yang berani berzina? Kenapa ada kiai yang menghamili santri-santrinya? Karena dia hanya ngapal kitab, dia tidak belajar bagaimana keimanan kepada neraka jahanam. Karena iman yang gaib termasuk surga dan neraka itu wajib rukun iman. Kenapa ada anak kiai menzinai santri perempuan? Kenapa antar santri ada yang berzina? Karena ini nggak diajarkan. Jelas hadis mengajarkan ini, memberitahu ini. Karena banyak orang sekarang tidak mampu menahan kemaluannya. Kalau yang dibuka situs-situs porno, nonton, lalu terangsang, lalu memperkosa. Atau sama suka karena sama-sama menonton. Nah, kalau orang yang takut dengan neraka, jangankan berzina nontonnya, takut dia. Nggak ada sedikit pun ketertarikannya. Tapi sekarang anak-anak sekarang dikasih handphone, apa yang dia buka? Situs porno. Dia tidak takut dengan ancaman ini. Nah, ini mengerikan. Memang nggak disebut bahwa matanya dicolok, nggak disebut bahwa di sayap-sayap, nggak disebut bahwa wajahnya akan diparut, nggak disebut bahwa akan dikucurkan emas yang dicairkan dari kepalanya.
Enggak disebut digebukin oleh malaikat Zabaniyah, enggak disebut, hanya disebut kemaluannya jadi objek azab. Itu aja sudah membuat efek jerah. Maka senanglah ibu-ibu kalau bapak-bapak ngaji ini, tidak mungkin suaminya akan berzina. Ini kita khawatir ibu-ibu, kadang-kadang suaminya kerja, kita doakan, ya Allah suami saya biar maju naik pangkat, naik gaji, semakin naik pangkat, semakin naik gaji, semakin cantik sekretarisnya. Ibu makin senang nggak? Senang naik gaji ya, tapi sekretarisnya. Nah, kenapa? Karena khawatir banyak orang tidak beriman dengan ngerinya azab neraka ini. Coba orang yang beriman nggak berani, sehingga ketika dia sendirian, suami ibu, kalau suami ibu yakin akidahnya seperti ini bu, lalu dia tugasnya di Singapura 5 hari, ibu khawatir nggak? Enggak kan? Walaupun suami kita nginap di hotel, mungkin di Singapura hal itu diperbolehkan, tapi karena suami kita beriman, takut dengan keadaan, tidak mungkin ibu juga tenang. Tapi kalau tidak beriman begini, aduh, jangankan ke Singapura, ke Singaparna aja ditemanin. Takut suaminya ngapa-ngapain. Iya kan? Nah, jadi penting sekali kita mengajarkan kepada generasi. Itu baru minuman. Ada makanan. Jadi kalau tadi minuman, hamiman, losako itu multi minuman. Ghislin itu tadi bisa makanan, bisa minuman sekaligus. Karena itu ada kotorannya. Kotoran itu makanan. Kita aja bayangin kotoran kita makan sendiri gimana di dunia ini. Nggak akan sanggup itu. Apalagi dengan. Nah, makanannya apa? Di surah Al-Ghasyiyah itu. Apa? Ta'amun illa min dori'ah. Min dori'ah. Duri. Bahasa kita. Dori'ah. Duri. Ada ibu lihat di tembok-tembok, bapak lihat di tembok-tembok ada kawat duri, ada yang kawat duri, ada yang kawat silet ya. Nah, kawat duri dan kawat silet itu, seperti itulah nanti itu yang dimakan oleh penghuni. Jadi makan duri illa min dori'ah. Itu makanannya. Ketika dimakan penghuni neraka jahanam, lalu nyangkut di tenggorokan. Kalau kita makan keselak supaya tidak keselak, ngapain? Diguyur dengan air minum. Nah, nanti diguyurnya dengan hamiman. Diguyur, pecah nih. Bukannya yang keselak ini anyel ke dalam perut, bukan, pecah. Masuk ke perutnya, hancur. Isi perutnya keluar. Itu dahsyatnya, panasnya hamiman. Kalau nggak mau itu masih ada tawaran lagi di surat illa min syajarin min zakum. Nah, itu juga makanan. Zakum. Zakum ini lebih variasi. Dori dicampur losak atau dicampur ghislin. Dori ada buah berduri-duri berbentuk kepala setan. Kalau sebut kepala setan pasti sangat mengerikan, sangat menjijikkan. Jadi dori itu, jadi di tengahnya ada semacam apa namanya, intinya. Di dalam intinya itu ada rosak atau ghislin. Tahu kue sus? Ada dalamnya kan? Nah, tapi dia duri-duri besi. Panjang, duri-duri. Jadi dia bulat, duri-duri semua. Nah ini juga sama, ketika dimakan nyangkut. Ketika nyangkut diminumlah hamim. Nah itu makanan penghuni neraka jahanam. Nanti kalau penghuni neraka jahanam jawab itu minuman, hamiman, wasaqam. Makanan, dori, zakum. Mau sekaligus makanan minuman, ghislin. Pilih mana? Tapi harus makan, harus minum karena dia hidup. Karena dia hidup makan, minum. Nggak ada pilihan. Nah, kalau nggak ada pilihan, jangan sampai masuk neraka. Untuk jangan sampai neraka ngapain? Dia berhati-hati dalam berbuat, berkata.
berhati-hati dengan hati, karena yang di hati pun dihisab. Su'uzon dihisab, husnuzon dihisab, ria, ikhlas, semua dihisab. Jaza'au wifaqa, balasan yang setimpal. Jadi semua itu bukan karena Allah yang zalim, ya. Allah tidak zalim pada hambanya, semua itu karena hambanya sendiri. Allah katakan itu balasan setimpal, artinya dengan siksa seperti itu sesuai dengan perbuatannya. Nah, makanya saya ketika orang tanya kenapa pejabat pada korupsi, ya tangkap KPK karena ini, ya dikit-dikit suap. Sekarang ada 502 triliun subsidi ditarik, entah diapakan itu oleh mereka. Katanya dibagi-bagi kepada rakyat 120.000 sebulan selama 4 bulan. Dapat ibu-ibu? Ada dapat? Dapat, Pak? Kalau ada subsidi, saya mau tanya, siapa yang lebih tepat dapat subsidi? Pondok-pondok pesantren. Kalau keluarga, memang layak, suami istri 3 orang anak, layak nggak? Nah, pondok pesantren, guru-guru dengan 200 santri, mayoritas yatim misalnya, 2 apa, lebih layak nggak? Lebih layak, tapi nggak ada pondok-pondok dapat. Ya, kemana itu barang yang dibagi nggak sampai segitu? Mungkin sekian triliun, sisanya apa? Cadangan buat dana kampanye 2024, bisa jadi. Wallahu a'lam. Lawang sekarang di dunia sedang turun harga minyak. Tiba-tiba SPBU Swiss, Vivo namanya, nurunin harga minyak dari 9.200 dari 8.900. Karena memang layak turun, karena harga dia turun lah. Yang asing aja itu turun, gimana ya? Nanti kalau orang sudah belanja ke minyak SPBU asing, minyak kita sendiri akan sepi. Malah nggak laku di negeri sendiri. Orang pada ke SPBU asing, makanya asing enak banget tuh, dapat duit doang. Nah, minyaknya dari siapa? Dari kita. Minyak kita yang dijual ke dia di negeri kita, nggak sempat dikirim ke Swiss, langsung di tempat kita, jual tempat kita. Jadi mereka cuma ngambil duit doang, duit dibawa ke negeri asing. Ya, akhirnya akan begitu kan. Nah, kecuali asing dilarang di Indonesia, nggak boleh jual minyak. Nah, makanya monopoli. Nah, sekarang terjadi begitu. Kenapa ada kebijakan seperti itu? Karena tidak takut dengan hisab yang akhir. Ya, coba pejabat-pejabat itu sebelum misalnya DPR, departemen, kementerian, sebelum menjabat sebulan sebelumnya training tentang ngerinya siksa kubur dan dahsyatnya siksa neraka jahanam. Nah, trainingnya 2 hari, 3 bulan kemudian training lagi, 6 bulan kemudian training lagi, lalu secara periode setiap tahun training. Ya mungkin masih ada grogi, tapi nggak sedahsyat ini ya para pejabat itu. Dulu kita masih kecil, ada nggak ibu-ibu lihat komik tentang penghuni neraka jahanam tuh? Yang lidahnya dipotong-potong, yang digantung lehernya di bawah, kaki di atas, dicakar kalau jengking, ada ya? Itu cukup mengerikan itu dulu. Sekarang nggak ada lagi. Yang begitu sekarang dilarang, nggak boleh, bikin trauma. Tapi anehnya game-game pembunuhan masih banyak. Kalau gamenya itu ngebom, mati 200, dapat poin, mati sekian. Jadi lebih dahsyat sebenarnya sekarang ini gamenya. Sekali bom 2.000 dapat poin, sekali bom dapat. Jadi sekali ngebom 2.000 orang mati. Nah, itu jadi game sekarang. Nah, cuman yang kayak begini dianggap tidak boleh karena bikin trauma. Lah yang ngebom jadi boleh. Makanya Rambo jadi pahlawan. Dia udah bunuh orang banyak, prajurit dia bunuh banyak, jadi pahlawan dia. Bahkan dalam film-film Hollywood itu yang dendam anaknya diperkosa, hanya 1 cuma
Seluruh yang memperkosa, bukan satu orang yang memperkosa, tapi semua yang jadi bos-bosnya mati semua, dibunuh sama dia. Keluarga-keluarga dibunuh juga sama dia. Tapi orang yang membalas dendamnya jadi pahlawan. Dan ini bagaimana ini? Kalau dalam Islam nggak perlu begitu, kisah sudah. Yang membunuh setelah dibunuh sudah selesai urusan. Tapi kalau bilang begitu, seru nggak? Nggak seru ya. Oleh dendam dia, oh ini pembunuhnya dapat, langsung dia bunuh, selesai. Nah, ini nggak seru itu. Tapi itu sebenarnya mengajarkan radikalisme. Jadi yang radikal itu Hollywood. Game-game itu radikal semua. Ada game yang bunuh orang, mencincang-cincang berkali-kali, ada yang ngebom banyak orang, itu kan yang radikal itu. Bukan ajaran Islam. Kalau ajaran Islam, ngerinya neraka itu bukan radikal. Membuat orang takut sehingga dia tidak berani berbuat maksiat, itu mencegah, bukan berbuat. Radikal itu berbuat. Di Islam itu preventif, sebelum orang berbuat sudah dicegah. Nah, baik, sampai ayat 26, sekarang sudah 926. Nah, kita lanjutkan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita selesai. Pertanyaan. Bertinyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Buya pula nih. Izin bertanya, tolong di awal tadi saya menjelaskan tentang kondisi kehidupan di negeri kita yang lagi kacau beliau. Mulai dari naiknya BBM hingga berbagai peristiwa kriminal terjadi di berbagai lembaga pendidikan. Buya tadi menjelaskan yang saya tangkap karena kita lemah berbagai lini terutama ekonomi dan kepemimpinan. Panjang banget ini pertanyaan saya. Agar kita tidak salah dalam persiapan pemimpin itu, pemimpin seperti apa yang dibutuhkan sekarang? Apakah pemimpin seperti khalifah zaman dulu menguasai dengan khilafah, atau kita ikut poles pemimpin yang pakai istilah presiden dan demokrasi? Mohon penjelasannya. Oke, ini tidak terdengar nih, gimana nih? Memang yang ideal itu adalah pemimpin itu ya Rasulullah. Ya, cuman acap kali kepemimpinan Rasulullah itu disalahkan dalam penjelasan. Salah dalam menjelaskan. Nabi itu kan disebut negara Madani al-Madani, berarti toleran. Maka kalau mengikuti cara Nabi ya semua agama sama, semua ini beri kesempatan semua. Enggak begitu, bro. Nabi memang sangat toleran. Nabi memberi kesempatan kepada siapa saja, tapi tidak pernah memberi kesempatan kepada pemimpin kafir. Enggak ada itu. Menteri-menteri aja enggak. Siapa? Wakil-wakil Nabi ya Umar, ya Abu Bakar. Lalu utusan Nabi siapa? Utusan Nabi ya kadang-kadang Zaid bin Harithah, kadang-kadang yang pertama kali siapa? Mus'ab bin Umair, nggak ada non-muslim. Nah kalau sekarang dia presidennya, menterinya banyak non-muslim. Bukan kita nggak setuju non-muslimnya, ya, tapi sistemnya yang dipakai. Kalau sekedar mau jadi pemimpin, Nabi sudah jadi pemimpin di Mekah. Datang tokoh-tokoh kafir Quraisy, Umayyah bin Khalaf, Khalid bin Al-Walid bin Al-Mughirah, Aswad bin Abdul Muttalib, Ubay bin Khalaf, itu kaya raya semua, konglomerat jenderalnya Al-Walid. Dapat support dari semua keluarga besar Nabi, paman-paman Nabi support, semua menawarkan Nabi agar jadi raja, ya kan? Diberikan harta sebanyak-banyaknya, ditawari wanita secantik-cantiknya, ya. Jadi tahta, harta, wanita diserahkan asal Nabi mau jadi pemimpin dengan satu syarat. Tak usah bawa-bawa agama dalam pemerintahan. Tidak usah sebut-sebut Islam. Seluruh 14 kabilah besar di Arab mendukung Nabi jadi khalifah. Tawaran tidak langsung disampaikan kepada paman Nabi Abu Thalib. Setelah itu Abu Thalib sampaikan, ya Ananda,
Pemimpin kafir Quraisy sudah menawarkan semua harta, semua wanita cantik. Engkau menjadi pemimpin tertinggi atas semua 14 suku besar di Mekah ini. Ya, jadi raja deh, tanpa pemilu, tanpa tim sukses, dengan satu syarat, jangan bawa-bawa agama. Apa kata Nabi? Ya ami, wallahi demi Allah, lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fil yasari ala an atruka hadzal amal ma taraktu. Demi Allah, wahai pamanku, jangankan harta, tahta, wanita, matahari mereka berikan di tangan kanan saya, lalu bulan mereka taruh di tangan kiri saya agar saya tinggalkan urusan agama ini. Demi Allah, tidak akan aku tinggalkan dakwah ini sampai saya sukses atau waqatli syahadah, saya mati syahid. Jadi menjadi pemimpin, kalau sekarang jadi pemimpin, Nabi udah disuruh jadi pemimpin di awal dakwah di Mekah. Nabi menolaknya, padahal semua pamannya, semua kerabatnya, semua keluarga besar Bani Hashim, semua mendukung beliau. Ketika di Madinah nggak ada paman, nggak ada Bani Hashim, nggak ada tawaran harta, nggak ada semua. Lalu beliau hijrah, datanglah pemimpin Madinah waktu itu Sa'ad bin Mu'az. Ya Muhammad, saya baru jadi pemimpin di Madinah ini, maka aku serahkan semuanya ke kedaulatan engkau. Nabi terima, Nabi jadi pemimpin, padahal nggak ada harta banyak, nggak ada paman-paman, nggak ada keluarga besar yang dukung. Beliau meninggal, semua keluarganya tinggal di Mekah. Beliau terima. Kenapa? Karena penghuni Madinah, penduduk Madinah ingin Nabi jadi presiden, jadi pemimpin, dan ingin diatur dengan syariat Islam. Makanya Nabi terima. Di Madinah, di Mekah, mereka hanya ingin Nabi jadi pemimpin, tapi tidak mau syariat Islam. Maka Nabi menolak. Ya, nah itu yang paling ideal pemimpin. Yang kedua, khulafaur rasyidin, itu yang paling ideal. Seperti para khulafa rasyidin, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau bisa kita perjuangkan pemimpin kita seperti itulah. Dari mana mulanya? Rasanya kalau dari kita jauh, dari anak kita lah nanti. Ya minimal, ya jauh-jauh banget dari cucu kita, jangan sampai cicit lah. Anak kita atau cucu kita nanti, ya akan menjadi pemimpin seperti khulafaur rasyidin. Di zaman Umar saja, Islam sudah menguasai seperempat dunia dengan syariat Islam. Semua makmur, semua sejahtera. Bahkan zaman Umar susah cari orang miskin, Pak. Mau ngantarkan sembako, Umar tiap malam keluar. Umar tiap malam keluar, orang lagi tidur, beliau keluar cari-cari mana warganya yang kelaparan. Seputar Madinah nggak ada, jauh lagi nggak ada. Di ujung-ujung keluar kota Madinah ada ibu-ibu yang masak batu. Tenang, nah, sebentar lagi matang, nah, lagi lapar umi, tenang, sebentar lagi matang. Sampai anaknya nangis berinangan kelaparan, anak-anaknya sampai letih tertidur. Tiba-tiba Umar ketok pintu. Assalamualaikum. Kenapa Bu anaknya sampai tertidur? Anakku kelaparan. Lah kenapa ibu gak kasih makan? Tadi Ustaz masak nih. Iya, yang saya masak tidak akan matang. Kok tidak akan matang? Ini dia masak batu. Sambil dia bilang ini, itu Khalifah Umar dengan kejam. Kami tak diperhatikan. Dia enak-enak tidur sekarang malam ini nyenyak. Kami nggak bisa tidur karena kelaparan. Dia enak-enak di istananya, kami di Gubuk Reog yang hampir hancur ini terancam kalau ada angin badai hancur semua. Dia enak-enakan. Siapa pemimpin? Umar bin Khattab, yang nggak tahu Umar. Dulu nggak ada foto, nggak ada orang kirim foto lewat WA, nggak ada video YouTube, nggak ada. Yang punya HP juga belum ada waktu itu. Jadi tahu nama pemimpin Umar doang, siapa Umar nggak tahu.
Jadi mulai itu gimana Umar? Umar khalifah yang sangat kejam, zolim, gara-gara dia kami begini. Oh begitu ya? Iya. Akhirnya Umar minta izin sebentar, dia pergi, dia pacu kudanya bersama asistennya Afro. Dia pacu kencang-kencangnya itu, nggak terkejar sama si Afro. Mungkin kalau dia pakai kuda lalu ikut lomba MotoGP, mungkin Umar mau menangin, saking kencangnya. Tapi asistennya di belakang, kok ada air? Hujan dari mana ini? Sepanjang jalan dia merasakan ada air, bukan air hujan. Apa? Air mata sang pemimpin. Kalau di depan keluar air mata kan di belakang. Sepanjang perjalanan menangis di Khalifah, melihat seorang ibu dengan anak-anaknya kelaparan, ngeri, takut ada jahanam, ya berlinang air mata, keluar bercucuran. Jadi Afra merasakan hujan lebat, padahal bukan hujan dari depan, hujan dari atas. Air mata Khalifah menerpa wajah Afra. Masuk Baitul Mal, beliau panggul sendiri itu, ya paha unta yang sudah diawetkan, gandum, segala makanan. Dia gendong, dia pikul dengan tangannya sendiri. Kata pembantunya, ya Khalifah saya yang angkat. Kau tidak akan mampu memikul dosa-dosaku. Dimarahin itu. Lalu beliau dengan sigap, ya, membawa daging dan makanan, sekencang-kencangnya kembali ke rumah ibu tadi. Beliau minta izin. Beliau yang masak daging, masak baru semua sudah matang. Beliau yang bangunkan anak-anak, beliau yang nyuapin sampai anak-anak itu tertawa gembira. Barulah si ibu itu ngomong, Anda baik sekali Tuan, Anda dermawan, Anda tidak seperti Khalifah Umar yang kejam dan bakhil itu. Ya, dari tadi Anda sudah di sini memasak semua, tapi Anda tidak perkenalkan diri, siapakah nama Tuan? Barulah beliau mengaku, sayalah Umar bin Khattab, pemimpin yang kejam kepada rakyat. Itu si ibu tadi baru terkaget-kaget. Ada pemimpin seperti hari ini. Belusukannya dilihat orang. Kalau sekarang disuruh ramai-ramai masuk gorong-gorong. Ini nggak ada wartawan, Pak. Malam-malam tiap hari Umar keluar tuh nggak ada wartawan yang ngikutin. Nggak ada belusukannya diikutin wartawan, nggak ada. Umar sama pembantunya aja berdua, sama asistennya. Kalau dicegat oleh begal, mungkin kena tuh Umar tuh. Ya, kalau ada begal, cuman begalnya kayak kalian, lawan Umar siapa yang berani? Umar itu jangan manusia, setan aja takut dengan Umar. Ya. Kalau udah keluar itu pedang dari sarungnya nggak mungkin masuk lagi kecuali sudah berapa kepala lepas. Itu dahsyatnya Umar. Kalau ditakutin semua musuh, setan pun takut. Tetapi ketika jadi pemimpin, dia menjaga marwah kehormatan wanita dan para orang tua. Itu Umar bin Khattab. Saat Umar berkuasa, 1/4 dunia sudah Islam, termasuk perbatasan Eropa. Bukhara itu, Imam Bukhari. Ini Soviet, Afrika Utara, Islam. Nah, kita merindukan pemimpin seperti itu. Maka anak ibu sudah ibu kasih nama Umar, udah bagus. Tapi pendidikannya perhatikan. Ya, ini sekarang anak dididik oleh handphone, kasih handphone dibiarkan. Ya, selama ini nggak ngeluh, sekarang udah ngeluh ya. Kalau anak minta kuota gimana Bu? Minta pulsa gimana? Dulu masih murah BBM, sekarang udah naik, akan naik lagi tuh. Sesuai dengan janji tidak akan menaikkan sampai akhir tahun. Sekarang udah naik, berarti tahunnya udah berakhir, tahun Hijriah. Mohon penjelasan, udah itu aja lah. Suara tidak terdengar. Assalamualaikum, mau tanya bagaimana hukumnya meminjam uang dengan bank? Dosa riba. Tapi kalau dengan Bang Edi, kakaknya sendiri nggak apa-apa. Jadi yang paling bagus pinjam itu ke bank, yaitu Bank Joko. Ya,
Kalau saya sering juga minjam ke bank, namanya bank istri. Ini kalau lagi musim Idul Adha, saya itu beli sapi. Saya jual sapi itu modalnya gede. Untuk 40 ekor sapi itu modalnya miliar, Pak. DP-nya 100 juta. Nah, itu biasanya saya ngajuin pinjaman lunak ke bank. Namanya bank istri. Nah, pinjaman lunak tanpa bunga. Lunasin setelah Idul Adha. Nah, makanya pinjamlah ke saudara. Makanya ini kita ini bisa pikir ya, siapa yang kaya di antara kita. Tapi kadang-kadang begini juga. Kalau dia minjam ke bank, dia lunasin, rajin, rutin. Kalau minjam ke saudara sendiri, ada duitnya dipakai untuk yang lain, haram itu. Anda punya hutang, lalu Anda punya duit, nggak bayar hutang dulu, beli yang lain, itu haram. Lunasi dulu hutang, baru yang lain-lain. Ya. Nah, kalau minjam ke bank jelas itu dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 riba. Riba itu pelakunya artinya mengumumkan perang total dengan Allah dan Rasul. Ya kan? Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak tinggalkan riba sekecil-kecilnya, maka umumkan perang dengan Allah, perang dengan Rasulullah. Ya, terpaksa untuk minjam di bank, nggak ada terpaksa. Yang terpaksa itu kalau Anda minjam mati. Makanya Anda yang punya dana, jangan pelit-pelit, bila perlu jangan pinjamin, kasih. Pak Ustadz, kenapa mau minjam? Berapa? 20 juta. Untuk apa? Nggak mungkin orang bukan pokok 20 juta, Pak. Untuk yang lain, nah tunda dulu, ini 200.000 karena untuk makan. Ya, kasih, nggak usah pinjamin. Ya, saya nggak sanggup 20 juta ya. 200.000 ada nih untuk makan, belilah beras. Kalau kepepet banget nggak ada lagi 20.000. Nah, kalau ada katakan ada, kalau nggak ya katakan, kalau ada jangan katakan nggak ada. Kalau nggak ada betul-betul ya bilanglah nggak ada. Doakan yang baik-baik. Saya mau tanya, boleh nggak kita jawab begini? Ada teman kita butuh duit, saya butuh duit 60 juta. Berapa di operasi anak saya? Apa kita bilang? Oh mohon maaf Bu, saya nggak bisa kasih pinjaman. Ya, saya doakan kepada Allah, semoga Allah beri ibu rezeki yang berlimpah sehingga ibu bisa membiayai operasi anak ibu dan ada kelebihan untuk kebutuhan ibu. Boleh nggak kita menolak permohonan seperti itu? Jawab. Boleh nggak kita menolak orang datang meminjam dengan kalimat seperti itu? Boleh? Boleh nggak? Maaf ya Bu, saya tidak bisa kasih pinjaman. Semoga Allah memberi ibu rezeki yang tak disangka-sangka, lalu bisa membiayai operasi anak ibu dan memberi untuk kebutuhan ibu sehari-hari. Boleh nggak? Boleh apa enggak? Oh iya, di rumah boleh nggak? Boleh. Enggak. Boleh. Jawabannya tergantung kondisi orang yang diminta bantuan. Kalau orang yang diminta bantuan menolak membantu dengan ungkapan seperti itu karena dia tidak mampu, boleh. Maaf ya Bu, saya tidak mampu. Ibu pinjam 60 juta, saya cuma ada 60.000 untuk makan hari ini. Nah, boleh. Tolak, lalu doakan supaya Allah beri rezeki. Tapi kalau kita punya saldo 600 juta atau 100 juta, orang datang minta bantuan 60 juta, kita tolak dengan menyebut nama Allah, tidak boleh. Kita sebut-sebut Allah untuk menolak sebuah kebaikan. Tidak boleh. Semoga Allah memberi rezeki. Nggak boleh bawa-bawa nama Allah. Karena Allah pasti maha pemberi rezeki, pasti dermawan. Lalu kita sebut-sebut nama Allah untuk menolak membantu orang. Kita ada 100 juta,
Orang minyak 60, kita nggak mau bantu, tapi kita sebut nama Allah. Itu tidak boleh, itu namanya tidak mensucikan Allah. Jadi gimana cara menolaknya? Nah, tapi kalau saya kasih rumusnya nanti pakai ini semua. Menolak secara syar'i. Nah, jangan, jadi bukan nolak ya. Jadi kita bantu juga, mungkin nggak segitu, karena mungkin kita butuh yang lain. Saya kita masih ada nih 1 juta orang punya 60. Aku jawab, mohon maaf ya Bu, saya belum bisa memberi pinjaman. Ya, semoga Ibu dapat rezeki dari jalan lain. Itu masih boleh. Karena nggak bawa-bawa Allah. Tapi kalau semoga Allah, nggak boleh. Jangan bawa-bawa nama Allah ketika Anda ingin mengingkari. Jangan bawa nama Allah ketika Anda bakhil. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Ya, kalau kita hanya bilang semoga Ibu dapat rezeki bisa, itu masih boleh. Tapi kalau semoga Allah, padahal kita mampu. Kalau mau bawa nama Allah, Allah maha pengasih, Allah maha dermawan, keluarkan yang kita ada. Ya, jadi kalau kita menolak, kita jawab saja semoga dapat rezeki dari jalan lain. Ini saya kasih bukan pinjaman, sekedarnya 2 juta. Nah, gitu. Ya, yang terbaik memang kita bantu. Kasih lah, masih saldo 40 juta kan? Ini minjam uang di bank. Bagaimana menghapusnya jika itu dosa? Bertobat. Lunasi pokoknya, lalu minta direlakan bunganya. Datangin pimpinan banknya, Pak, saya mau lunasin. Kalau enggak, saya nggak ada duit sama sekali. Ini saya bayar pokoknya, bunganya saya tidak akan bayar, karena ini dosa besar. Bawa ayatnya, perang dengan Allah Rasulnya, tiba-tiba pimpinan banknya bertobat. Nah, itu bagus. Mau tanya, hukumnya jika seorang yang bantu orang tuanya setengah-setengah karena mengingat kesalahan orang tuanya yang dulu tidak baik mengurusnya, jadi sekarang bantuannya seadanya, tapi seorang anak tersebut mampu seperti membelikan rumah, mau umrohin, berbagi, tapi bantu orang tuanya setengah-setengah, apakah terima ibadahnya? Dari mana dia tahu orang tuanya mengurusnya setengah-setengah? Ya, jadi seorang anak tidak ada daya tawar dengan orang tua. Sekalipun dulu disolimin, sekalipun disia-siakan ketika sebagai manusia, sekarang berhasil, maka tidak boleh seperti ini dengan orang tua ya. Full. Makanya dalam Islam, membantu orang tua itu bukan ketika orang tua butuh. Bantulah saat orang tua tidak butuh. Sekarang, jadi kita sudah menikah, ketika menafkahi istri, menafkahi suami, menafkahi anak-anak, nah seperti itulah menafkahi orang tua. Jadi kewajiban nafkah bukan hanya kepada anak istri, tapi kepada orang tua. Orang tuanya kaya Ustaz, iya. Termasuk kalau orang tuamu kaya, kirimin tiap bulan. Bila perlu tiap seminggu sekali kirimin. Bukan karena dia butuh, ya, tapi perhatian anak. Jadi anak berarti itu nggak ada tawar. Jadi saya tidak akan berikan dia rumah, padahal orang tuanya tinggal di kontrakan. Sementara dia mampu. Ya, karena tubuh kita ini dari ujung rambut sampai ujung kuku adalah orang tua. Ketika dalam kandungan, kita ini 9 bulan 10 hari, nggak ada apa-apa. Kita ini dari sel sperma yang bentuknya seperti ingus. Kita ini menjijikkannya seperti dahak, lalu menggantung di rahim ibu kita. Nah, dari situ kita hisap darah ibu kita yang terbaik. Kita ini vampir semuanya ini penghisap darah. Selama 9 bulan jadilah semua, jadilah rambut, jadilah kepala, otak, jantung, kemudian kulit, daging, tulang, sampai ujung kuku itu dari darah ibu kita, dari unsur-unsur zat-zat yang terbaik dari tubuh ibu kita. Bukan hanya setetes air susu tidak bisa dibalas, bukan. Kalau antum bercermin di depan kaca, maka seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kuku itu ibumu. Ya, otak kita ini terbentuk dari
Ibu kita di dalam kandungan, jantung kita, itu di kandungan ibu kita, paru-paru kita, semuanya. Apalagi sekedar rambut dan kulit dan kuku, jantung saja, otak saja dari unsur ibu kita. Maka kita kalau bercermin dari ujung kepala sampai ujung kuku, itu ibu kita semua, kita nggak ada kita itu. Apa yang mau kita balas? Jadi bukan hanya setetes air susu. Nah, itu mas setelah lahiran. Sebelum lahiran itu 9 bulan kita menghisap darah ibu kita yang terbaik. Kalsiumnya kita hisap, kalau kurang diambil dari gigi dan tulang ibu kita. Jadilah itu mata, jadilah itu telinga, jadilah itu otak, jadilah itu penciuman, jadilah mulut. Semua unsur kita ini ibu kita. Dan lalu dia membelah darah itu. Tapi darah asalnya dari ibu kita. Lalu apa yang kita bisa balas? Nggak akan bisa. Jadi kalau Anda beli istana, beli villa, bungalow, beli mobil mewah, beli apa, nggak akan bisa balas. Karena diri Anda dari ujung kuku sampai ujung rambut adalah ibu Anda. Bahan dasarnya dari ayah Anda. Nah, jadi pertanyaan ini tidak layak. Ya, jadi nggak ada layak kita. Saya mau bantu orang tua setengah-setengah, nggak ada. Seutuhnya full, walaupun dulu terasa disiksa. Tapi ingat kenapa orang tua kita keras begitu. Mungkin mereka kepayahan, mungkin mereka dalam kemiskinan, mungkin mereka dalam tekanan. Ketika orang tua Anda keluar itu nyambung nyawa antara hidup dan mati, ayah kita mencari nafkah. Ya, bukan enak tuh di kantor, berangkatnya di jalanan, mungkin ditabrak oleh truk gandengan yang menabrak tiang apa. Lalu dia ada anak sekolah yang mati juga ketabrak. Itu bapak-bapak yang keluar tiap hari itu menyambung nyawa di jalanan, di kantor juga kadang-kadang nggak semuanya jalan mulus. Ada yang saling cemburu antar karyawan, saling ini singgung, saling itu. Nah, ada yang merasa ini orang baru harus saya bunuh, saya orang lama, saya yang paling dekat dengan bos, ini orang baru dekat dengan bos. Nah, semua orang bapak-bapak yang cari nafkah itu bukan sekedar mengeluarkan keringat dan tenaga, tapi juga bisa jadi mengantar nyawa. Si ibu yang di rumah mengasuh anak juga sama, kadang-kadang mengurus anaknya, tiba-tiba kompor yang sudah harus matikan lupa, meledak, kebakar, itu semua orang tua kita. Dan tiap hari mereka begitu. Lalu kita katakan apa? Saya tidak akan bantu orang tua saya kecuali setengah-setengah. Nanti setengah itu ada dipotong, setengahnya masuk surga, setengahnya masuk neraka. Mau? Ya, full lah, bantulah orang tua bagaimanapun. Apakah Bank Syariah Indonesia sudah menjalankan sesuai dengan syariat Islam? Bagaimana mestinya? Wallahu a'lam. Kalau mereka sudah syar'i, tapi faktanya banyak unsur riba. Maka ketika kita berinteraksi di bank tersebut, yang paling penting akad kita tidak riba. Simpan uang untuk apa? Untuk modal. Akan apa? Wadiah. Nggak ada bunga itu. Tahu-tahu dibungakan sama dia. Karena kalau di antaranya ya tidak semua. Kalau ada dana banyak, tidak semua terpakai di mudharabah, mereka bungakan ke BI. Nanti bunganya itu dia bagi kepada nasabah. Itu dianggap untung, bagi asing. Dana yang tidak digunakan dibungakan. Nah, itu dosa dia. Yang penting ketika berakad kita tidak bunga. Kalau dia mengkhianati memberi bunga, ya itu dosa dia. Kita udah akad. Karena yang lama, rekening lama kami ini begitu Pak. Kita udah akad, ada tulisannya, ada tertulisnya tidak ada bunga, akad wariah. Lalu kalau dicek oleh bureau, dicek itu masih ada bagi hasilnya. Nah, bagi hasil itu tidak murni Pak. Hasil syirkah lalu bagi hasil bukan. Kadang-kadang uang yang nganggur oleh di antara bank syariah ini, walaupun tidak semua, saya tidak tahu yang mana, dibungakannya ke BI. Nanti bunga dari BI itu nanti bagi asing kepada nasabah. Nah, itu dosa mereka, bukan kita. Yang penting akad kita sudah syar'i. Ya. Nah, jadi sekarang terbaik gimana? Ustaz, sama saja di bank syariah juga ada bunganya. Yang penting berakad di awal kita tidak riba. Tapi kalau ada di bank konvensional, sudah sejak awal akan riba. Itu bedanya. Bunga sekian persen, ya.
Nah, ini bahasanya dimodifikasi, dibikin indah. Riba disebutnya bunga, padahal itu racun. Ya, racun bermerek madu. Katanya bunga apa? Padahal itu riba apa? Bunga katanya. Kalau bunga kan indah. Bahkan ada orang yang sengaja naruh uang di bank konvensional berharap bunga. Di salah satu masjid besar di Jakarta ini saya pernah jadi pengurus di perumahan elit, orang kaya semua jemaahnya. Apa yang dilakukan oleh pengurusnya dulu tahun 2000 nih ya, saya nggak perlu sebut nama masjid. Pengurus masjidnya kaya-kaya. Jadi untuk dana kas masjid termasuk penghonoran Ustaz ceramah, semua pengurus yang punya uang di bank, bunganya itu dimasukkan ke masjid. Itu jadi kas masjid. Jadi ada yang punya tabungan 100 miliar, ada yang setengah triliun. Itu bunganya sebulan berapa tuh? Itu dia masukkan ke masjid tersebut jadi dana kas, jadi kasnya besar tuh. Tapi itu bunga bank semua. Mana boleh? Di otaknya terbalik kadang-kadang. Kalau duitnya tidak jelas, udah buat masjid. Terbalik, Pak. Untuk masjid itu duit yang paling bersih, bukan uang kotor. Riba itu bunga bank untuk bikin jalan aja udah nggak ada faedah. Walaupun jalan pun jadi, tapi nggak ada gunanya untuk dirinya, nggak ada gunanya, nggak ada pahalanya. Jadi bunga bank itu nggak ada pahala sama sekali. Mau disedekahkan, mau diapakan, nggak ada pahalanya. Dosa jelas. Apalagi dimakan. Ini bunga bank Anda bikin untuk perbaikan jalan, nggak ada pahalanya. Sama sekali nggak ada pahalanya. Bagaimana Ustaz kalau dibikin untuk toilet masjid, tetap ada pahalanya. Saya tolak, kalau saya tolak, saya nggak mau. Kecuali dia nggak ngomong, dikasih aja nih wakaf, ya udah kita terima lah. Nggak perlu saya tanya ini uang bunga banget tahu, nggak perlu saya tanya itu. Ya, nah silakan yang mau nyumbang itu sedikit lagi selesai. 3 lantai itu Pak, ya 3 lantai. Tapi insya Allah kalau bersih banyak barokahnya. Tapi kalau dari riba, terus terang saya sudah pernah menolaknya. Di 3 juga saya pernah menolak sumbangan 3 juta dari bunga bank perusahaan. Ya, jadi kalau yang bersih kita terima. Nah kalau tidak mau bantu nggak apa-apa. Yang penting jangan pakai. Ya jangan dibalik ya. Ini uang nggak jelas halalnya buat masjid, buat pesantren. Yang jelas halalnya buat yang lain. Nah itu salah pemikirannya. Untuk masjid rumah Allah itu yang paling bersih. Tapi kadang-kadang panitia pengurus masjid bikin masjid jelas-jelas itu transfer wakaf Anda ke Bank ABC. Masjidnya aja pakai riba, ya kan? Abang tidak mandiri. Bagaimana itu masjid? Jelas-jelas bank konvensional. Ya sekedar dimasuk bangan dari orang lain. Dari sejak awal masjid dibangun sudah ada interaksi dengan riba. Bagaimana itu masjid mau barokah? Kita dari 2011 pertama buka bank, nggak pernah berubah, bank syariah pokoknya. Ada ibu-ibu BST telepon, Pak Ustaz, coba deh buka mandiri BCA. Enak kami transfernya gampang. Saya bilang supaya Bu lebih enak transfernya, Ibu pindah ke bank syariah. Enak tuh transfernya. Ustaz macam apa ini? Ibu macam apa ini? Saya bukan hanya cari duit untuk pembangunan, ya dakwah kita gagal. Kalau masjid kita jadi dakwah gagal ya percuma. Mendingan dakwah berhasil, masjid kita berhasil. Untuk apa jadi pesantren besar, lalu jemaahnya riba, makin riba. Kalau gagal dalam dakwah gagal. Ya kan? Apalagi riba, ya Allah riba. Udah miskin riba, pula Ustaz mohon bantuan kepala gitu. Tolong bantu 100.000 aja tiap bulan untuk ini untuk itu. Nah, ya boleh kirim ininya Bank BCA. Aduh, gimana? Nggak saya mau ganti dulu kalau mau. Terserah yang di syariah. Ganti syariah baru saya kasih rutin bantuan.
Ini sudahlah miskin, kebutuhan 100.000 semuanya nggak sanggup, banknya miskin. Gimana ini? Karena dia tergiur iklan-iklan di TV, iklan bank berulang-ulang. Riba, udahlah miskin, dunia sengsara, akhiratnya musuh Allah, diperangi oleh Allah dan Rasul. Disebutkan orang yang riba itu adalah orang gila yang kesurupan. Gila aja udah aneh, tambah lagi kesurupan. Sudahlah gila kesurupan. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba itu tidaklah beraktivitas kecuali aktivitas seperti orang yang seperti orang gila yang kemasukan setan. Sudahlah gila kemasukan setan. Dia merasa untung, tapi dia gila. Gila itu nggak punya akal. 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar, 1 triliun, 2 triliun simpan di bank ABC. Nanti dipakai Cina, dijadikan perumahan, modal kita, lalu kita beli rumahnya, kita yang nyicil. Kita yang modalin, kita yang bayar. Dia bikin jalan tol, kita yang pakai masuk, kita yang bayar. Duit dari siapa? Kita, mereka datang dari Cina nggak ada modal. Minjam aja tuh. Minjam bikin ini, bikin terminal, bikin pelabuhan. Dari siapa? Uang kita. Nah, kita yang bayar pula nanti kalau jadi perumahan. Kita yang bayar kalau jadi tol. Ya. Nah, inilah masalah riba ini sangat tidak masuk akal. Makanya Allah katakan seperti orang gila. Sudah gila, kemasukan setan. Kenapa disebut gila? Nggak masuk akal. Kenapa kemasukan setan? Nggak bisa dikasih tahu. Udah dikasih tahu, belum juga hijrah. Udah berkali-kali dengan ceramah, belum juga. Berpuluh kali, ratusan kali dengan ceramah, masih juga di bank konvensional. Nah, itu disebut kemasukan setan. Nggak bisa ikut apa yang benar. Kayaknya rugi banget kalau nggak bank konvensional, kayak rugi banget. Apa salahnya? Yang terbaik, uang jangan disimpan, Anda keluarkan, Anda berbisniskan, putar ekonomi dengan dana kita, jangan disimpan. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya sebesar-besarnya, kita masih bicara soal neraka, jadi memang bahasanya seram-seram. Nanti setelah satu kali lagi, masalah neraka juga masih horor. Setelah itu baru tentang yang bahagia-bahagia tentang surga ayat 31. Ya, jadi masih satu kali lagi ya, horor ya. Silakan hadir, karena yang namanya horor bisa digemari itu, film horor. Beranak dalam kubur itu viral itu dulu tuh. Ya, yang horor-horor itu viral itu. Masih sekali lagi yang horor-horor Selasa depan insya Allah. Mohon maaf ya sebesarnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.